Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatki Fairul Zahira dengan NIM 2202969 Pendidikan Matematika kelas A akan menjelaskan tentang teorema atau dalil Shefah, di mana dalil Shefah sendiri adalah teorema yang menjelaskan keterkaitan panjang sisi segitiga yang dipotong oleh segmen garis yang konkuren pada satu titik dengan menggunakan konsep perbandingan. Di mana dalil Shefah sendiri berbunyi, titik D adalah sembarang titik di bagian dalam segitiga ABC, dan ruas garis BE, ruas garis AF, dan ruas garis CG menjadi garis segmen yang ditentukan oleh titik D dan sampul segitiga ABC. Maka hasil dari perbandingan panjang segmen masing-masing dari tiga sisi sama dengan 1. Ialah AGB per GB dikali BF per FC dikali CE per EA sama dengan 1. Nah, teman-teman, untuk pembuktiannya kita menggunakan konsep dari di mana luas segitiga akan sebanding dengan panjang alasnya. Nah, di sini teman-teman yang pertama adalah AG per GB ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ternyata AG itu adalah alas dari segitiga ADG dan segitiga ACG. Lalu untuk alas GB itu ternyata menjadi alas dari segitiga BDG dan segitiga BCG. Nah, ternyata dari dua pasang segitiga itu terdapat tinggi yang sama, yaitu pada segitiga ADG dan BDG mempunyai tinggi yang sama pada ruas garis DG. Yang ini ya teman-teman, maka bisa kita simbolkan dengan T1. Lalu untuk segitiga ACG dan BCG, itu kita mempunyai tinggi yang sama pada ruas garis CG, sehingga bisa kita simbolkan dengan T2. Sehingga untuk luas segitiga pada masing-masing segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk luas segitiga ADG adalah setengah dikali alasnya AG dikali tingginya T1. Untuk luas segitiga ACG, setengah dikali alasnya AG dikali tingginya T2. Lalu untuk luas segitiga BDG, setengah dikali alasnya GB dikali T1, dan luas segitiga BCG, setengah dikali alasnya GB dikali tingginya T2. Lalu, AG per GB sama dengan luas segitiga ACG per luas segitiga BCG sama dengan luas segitiga ADG per luas segitiga BDG. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ingat nih, kalau kita punya K sama dengan A per B sama dengan C per D, maka K akan sama dengan A dikurang C per B dikurang D. Nah, hal inilah yang terjadi pada ini. Sehingga yang tadinya AG per GB sama dengan luas segitiga ACG per luas segitiga BCG sama dengan luas segitiga ADG per luas segitiga BDG menjadi luas segitiga ACG dikurang luas segitiga ADG per luas segitiga BCG dikurang luas segitiga BDG menghasilkan luas segitiga ADC per BDC. Nah, kan kita udah punya nih hasil dari luas segitiga masing-masing. Nah, hasil dari luas segitiga ini kita substitusikan ke dalam ini. Jadi luas segitiga ACG yaitu setengah dikali AG dikali T2. Dikurang luas segitiga ADG yaitu setengah dikali AG dikali T1. Luas segitiga BCG setengah dikali GB dikali T2. Dan dikurang luas segitiga BDG setengah dikali GB dikali T1 sama dengan luas segitiga ADC per luas segitiga BDC. Nah, teman-teman bisa kita sederhanain dengan mengeluarkan setengah dan AG dikali T2 kurang T1, begitu juga di bawahnya itu setengah dikali GB dikali T2 kurang T1. Ternyata karena di bagian atas dan bagian bawah terdapat setengah, kita bisa mencoret keduanya. Lalu di atas juga ada T2 kurang T1, begitu juga di bawah T2 kurang T1, maka kita bisa mencoret keduanya. Sehingga dihasilkanlah AG per GB. Sehingga AG per GB sama dengan luas segitiga ADC
per luas segitiga BDC. Berarti prinsip dari luas segitiga sebanding dengan panjang alasnya itu benar ya teman-teman. Sehingga bisa kita gunakan juga pada BF per FC. Langsung kita dapatkan yaitu luas segitiga ADB per luas segitiga ADC dengan cara yang sama pada yang tadi. Begitu juga dengan CE per EA, kita akan mendapatkan luas segitiga BDC per luas segitiga BDA. Nah, ketiga perbandingan luas inilah yang akan membantu kita dalam membuktikan dalil SEFA sendiri, yaitu pada AG per GB dikali BF per FC dikali CE per EA sama dengan 1. Di mana kita tulis ulang lagi rumusnya, yaitu AG per GB dikali BF per FC dikali CE per EA akan sama dengan, kita substitusikan hasilnya tadi, luas segitiga DC per luas segitiga BDC dikali luas segitiga DB per luas segitiga DC dikali luas segitiga BDC per luas segitiga BDA. Nah, teman-teman, di sini ada luas segitiga ADC, juga ada di sini luas segitiga ADC, bisa kita sederhanakan jadi satu, di sini juga 1. Lalu ini ada luas segitiga BDC sama juga dengan luas segitiga BDC, maka ini 1, yang ini juga 1, sesuai dengan konsep perkalian. Luas segitiga DB dengan luas segitiga BDA itu juga sama ya teman-teman, jadi bisa kita coret juga mendapatkan 1, ini juga 1. Jadi dapat dihasilkan yaitu 1 per 1 dikali 1 per 1 dikali 1 per 1 mendapatkan hasil yaitu 1. Nah, jadi hal inilah yang dapat membuktikan bahwa AG per GB dikali BF per FC dikali CE per EA sama dengan 1. Jadi dalil de SEFA ini terbukti ya teman-teman bahwa rumus ini benar. Lalu untuk lebih memahami konsep dari dalil de SEFA sendiri, kita bisa kepada contoh soal. Di sini kita punya soal diketahui titik D, E, dan F masing-masing terletak pada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Dengan perbandingan BE banding EC sama dengan 2 banding 3, dan AF banding FC sama dengan 8 banding 9. Jika panjang sisi AB sama dengan 28 cm dan garis AE, BF, dan CD berpotongan di satu titik, maka panjang AD adalah berapa cm? Nah, yang pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu BF per EC sama dengan 2 per 3, lalu AF banding FC sama dengan 8 banding 9, dan sisi AB adalah 28 cm, yang ditanya adalah panjang AD. Nah, kita tulis rumusnya untuk memudahkan kita, yaitu AD per BD dikali EB per EC dikali CF per FA sama dengan 1. Nah, lalu kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumusnya tadi, yaitu AD yang kita cari, lalu BD itu adalah AD yang kita cari ya. Dan BD ini juga belum diketahui teman-teman, tapi kita mempunyai sisi AB itu adalah 28. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa BD adalah 28 dikurang AD. Lalu lanjut dengan EB per EC adalah 2 per 3, dan CF per FA adalah 9 per 8, sama dengan 1, sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan, ini bisa dibagi 3 ya. Jadi 3 dikali 2 dapat 6, sisa di bawahnya 8, kita kalikan sesamanya menjadi 6AD per 224 dikurang 8AD. Lalu kita kali silang mendapatkan hasil 6AD sama dengan 224 dikurang 8AD. Ini pindah ruas menjadi 14AD sama dengan 224, sehingga kita mendapatkan panjang AD adalah 16 cm. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dari dalil SEFA sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.